Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan pada penyakit menular seksual. Topik ini saya angkat untuk menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat kita. Saya tampilkan pertanyaannya. Jadi intinya sih, ada nggak sertifikat yang menyatakan bahwa pekerja seksual komersial ini bebas penyakit atau enggak? Jawabannya ada. Bisa, sangat bisa dilakukan pemeriksaan ini. Sangat bisa dinyatakan bahwa si A, si B, si C itu menderita penyakit A, B, C atau enggak. Bisa. Tapi penggunaannya, pemanfaat dari hasil pemeriksaan ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Saya akan bahas secara garis besar ya. Karena sebenarnya penyakit menular seksual ini mungkin mirip-mirip juga dengan penyakit lainnya. Ingat nggak waktu COVID itu kan kalau kita mau bepergian, mau naik pesawat, dimintain surat kan dulu sudah melakukan pemeriksaan PCR atau apa bahwa kita nggak terkena COVID. Nah, untuk penyakit menular seksual juga kira-kira seperti itu. Bisa dilakukan pemeriksaan untuk menyatakan bahwa si A ini ada sakit X, Y, Z atau enggak. Bisa. Tapi interpretasinya bisa menimbulkan masalah kalau gini. Kita gambarkan garis waktunya ya. Misalnya nih, si pekerja seks komersial ini melakukan pemeriksaan, diambil sampelnya, diambil darahnya atau apalah gitu ya, di hari Senin. Pada hari Senin, ini kita asumsikan aja lah, ini orang baru nih, belum pernah melakukan hubungan seksual apapun ya, masih fresh gitu ya. Pada hari Senin dilakukan pemeriksaan. Terus hari Selasa dia mulai kerja. Hari Rebo hasilnya keluar. Nah, hasil yang keluar di hari Rebo ini menunjukkan kondisi pada saat dilakukan pengambilan sampel di hari Senin. Kalau misalnya di hari Senin dia masih bersih, nggak ada infeksi apapun, ya hasilnya keluar bersih. Tapi kita nggak tahu nih kejadian di hari Selasa, apakah orang ini tertular atau enggak. Kalau misalnya pada hari Selasa dia berhubungan seks dengan orang yang terinfeksi, maka ya mulai hari Selasa ini sudah terinfeksi. Nah, pada saat orang ini berhubungan dengan orang lain di hari Kamis atau mungkin di hari Rebo, orang ini sudah bisa menularkan meskipun hasil yang keluar di hari Rebo itu bersih. Kenapa? Karena sekali lagi hasil ini menunjukkan kondisi pada saat sampel diambil, bukan pada saat dilakukan hubungan seksual. Jadi nggak guna dong hasilnya ini yang diperiksa ini. Bukan yang nggak guna, guna juga. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan deteksi dini. Jadi untuk orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit tertentu, disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Jadi kalau untuk orang-orang yang perilaku seksnya tidak aman, apalagi kalau pekerja seksual komersial yang berhubungan seks tanpa menggunakan pengaman yang adekuat, itu perlu sering-sering diperiksain. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, itu cepat ketahuannya. Itu satu. Jadi dari titik pemeriksaan dan titik terjadinya infeksi. Terus yang kedua, kita perlu ingat yang namanya Windows period. Jadi Windows period itu adalah period di mana seseorang sudah terinfeksi, sudah mengidap kumannya, sudah bisa menularin orang lain, tapi di hasil pemeriksaannya masih negatif. Jadi ini memang bisa terjadi. Ada beberapa pemeriksaan yang nggak bisa mendeteksi langsung pada saat terjadinya. Mungkin balik lagi contohnya pada saat COVID. COVID itu kan awal-awalnya kita pemeriksaan pakai yang cepat ya, rapid. Nah yang rapid ini memang hasilnya cepat keluar, tapi dia nggak sesensitif bila dibandingkan dengan pemeriksaan PCR. Jadi artinya apa? Banyak sekali false negative.
orangnya sebenarnya udah terinfeksi, tapi hasil pemeriksaannya masih negatif. Nah, itu sebabnya meskipun para pekerja seks komersial bisa dilakukan pemeriksaan, tapi hasil pemeriksaan ini nggak bisa digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa saat ini saya bersih. Nggak bisa. Kecuali sejak diambil sampel sampai saat hasilnya keluar, sampai saat ngomong, kondisinya masih sama, alias nggak pernah jadi apa-apa. Dengan mempertimbangkan adanya Windows period. Nah, terus bagaimana dok caranya untuk melakukan hubungan seks yang aman dengan para pekerja seksual komersial? Ya kalau menurut saya sih yang paling aman ya jangan dilakukan. Karena para pekerja seks komersial ini risikonya sangat tinggi. Mereka berhubungan seks dengan banyak orang. Semakin banyak orang yang berhubungan dengan seseorang, semakin tinggi resikonya orang ini. Dan kita nggak tahu orang yang banyak ini berhubungan seks dengan banyak orang lagi nggak? Kemungkinan besar sih iya. Biasanya orang semacam ini perilakunya resiko tinggi, dia jajannya bukan dengan satu orang pekerja seks komersial aja, bisa jadi ganti-ganti dia. Jadi koleksi kumannya ke sono kemari. Perilaku seksual yang berisiko tinggi memang. Jadi ya paling aman ya dihindarin, jangan. Nah terus gimana dong dok berhubungan seks yang aman dengan pekerja seks komersial kalau ternyata sertifikat nggak guna, nggak bisa dipakai untuk jadikan jaminan? Ya balik lagi seperti yang saya sering bilang, ABC. Yang pertama itu A, abstinence, jangan berhubungan seks di luar nikah. Udah tahu ini para pekerja seks komersial kerjaannya berhubungan seks dengan banyak orang, itu resikonya udah pasti tinggi. Apalagi kalau nggak pakai pengaman. Ya paling aman caranya ya jangan berhubungan seks dengan orang yang perilaku seksnya beresiko tinggi. Jangan berhubungan seks di luar nikah. Nah, terus gimana dok? Saya jomblo. Saya mau nikah nggak ada yang mau. Jadi yang mau ya cuma orang yang dibayar. Harus nih, die-die harus dengan para pekerja seksual komersial. Ya, next step-nya lah. Kalau nggak bisa ya B. Be faithful. Saling setia dengan pasangan. Jadi pekerja seks komersial ini disahkan aja, dihalalkan aja supaya dia nggak perlu berhubungan seks dengan orang lain dan kitanya hanya berhubungan seks dengan dia aja. Dan sebelum itu sebaiknya diperiksa bareng-bareng dan diobatin bareng-bareng supaya setelah sah itu nanti sama-sama bersih. Udah bersih, udah gitu jangan ganti-ganti lagi. Jadi istilahnya eksklusif monogami. Be faithful, saling setia dengan pasangan. Oh nggak bisa dok, ini nggak mau dihalalkan, nggak mau dikekang. Ya, nggak bisa, B nggak bisa, C lah, pakai kondom. Jadi setiap kali berhubungan seksual harus menggunakan kondom dengan cara yang baik dan benar. Penggunaan kondom dengan cara yang baik dan benar itu bukan dipakai setelah terjadi hubungan seks ya. Tapi sebelum. Untuk sobat sehat yang mau tahu cara penggunaan kondom yang baik dan benar, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya udah ada satu yang lebih rinci. Tapi intinya sih, penggunaan kondom ini cuma untuk menurunkan resiko. Dia nggak 100% bisa menjamin bahwa sobat sehat yang berhubungan seks dengan orang yang perilaku seksnya beresiko tinggi pasti nggak akan tertular. Nggak. Ini cuma menurunkan resiko. Kalau mau yang lebih aman ya seperti yang saya bilang tadi, balik ke E lagi. Nah, untuk tambahannya, lakukanlah vaksinasi. Jadi ada vaksin-vaksin tertentu yang bisa melindungi sobat sehat dari kuman tertentu. Nggak semua sudah ada vaksinnya.
Yang sampai sejauh ini sih 2 ya yang paling penting, yaitu hepatitis B sama human papilloma virus HPV. Nah, hepatitis B itu adalah penyakit yang bisa merusak di liver. Terus kalau HPV itu adalah penyakit yang bisa menimbulkan kanker. Kalau pada perempuan itu seringnya menjadi kanker leher rahim, kanker serviks. Kalau pada lelaki itu seringnya menyebabkan kanker penis atau anus, atau tergantunglah kenanya di mana. Tapi ingat sekali lagi, ini cuma buat mengurangi resiko, nggak bisa 100% menghindarin. Sekian sharing saya hari ini, semoga menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat kita. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, silakan subscribe di channel saya dan aktifkan notification button-nya, supaya setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat dapat pemberitahuannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ketik aja di komen. Nanti kita akan buatkan videonya. Tapi ngantri ya. Kadang kan banyak yang nanya, saya bikinnya satu-satu. Terus, kalau ada saudara, kenalan, sahabat, atau siapalah yang butuh info yang menurut Sobat Sehat ini bermanfaat, boleh langsung di-share video saya. Salam sehat selalu.